Assalamualaikum, kali ini aku akan berbagi 4 resep masakan tumis yang mudah dan enak. Resep yang pertama, kali ini aku akan memasak tumis jamur tiram yang rasanya mirip seperti ayam. Bisa dijadikan ide masakan setiap hari. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku beli 3 bungkus jamur tiram di tempat orang sayur lewat. Satu bungkusnya mestinya 3.000, tapi aku tawar menjadi 8.000. Kan hemat walaupun cuma 1.000. Uang 1.000 bisa dapat masako, bisa juga dapat micin. Keluarkan semua jamur tiram dari plastiknya. Ternyata banyak juga ya, 8.000. Selanjutnya jamur tiram ini kita suwir-suwir menggunakan tangan aja seperti ini. Jamur tiramnya ini ukurannya berbeda, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi suirannya aku sesuaikan dengan ukuran jamurnya. Kalau terlalu panjang aku potong. Tapi kalau yang pendek ya aku biarkan aja. Jadi ukurannya bisa sama. Ini jamur tiramnya udah disuir semua, selanjutnya dicuci hingga bersih. Ini aku tuang air secukupnya untuk mencuci jamurnya. Selanjutnya diremas-remas supaya jamurnya ini benar-benar bersih. Lalu airnya diganti hingga 2 atau 3 kali. Ini setelah 3 kali airnya udah bening, selanjutnya diperes hingga airnya benar-benar tiris. Aku belum pernah loh masak jamur tiram seperti ini. Dilihat dari tampilannya sih seperti daging ayam. Mungkin rasanya juga sama ya, seperti daging ayam. Nanti kalau rasanya enak, lain kali aku akan masak lagi dengan masakan yang berbeda. Nah, setelah dicuci bersih dan diperas, hasilnya sebanyak ini. Selanjutnya kita siapkan bumbunya. Supaya masaknya lebih cepat, bumbunya mau aku blender saja. Ini aku gunakan 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, aku hitung 4 karena ada ukuran yang kecil. 15 biji cabai rawit campur dengan yang hijau dan yang merah. 5 biji cabai merah keriting. Ini tanpa minyak dan tanpa air karena aku maunya bumbunya ini enggak terlalu halus ya. Jadi agak kasar gitu, seperti bumbu yang diulek menggunakan cobek. Nah, setelah halus lalu buka. Tuangkan minyak goreng secukupnya. Selanjutnya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis bumbu hingga benar-benar matang supaya rasanya enggak langu. Setelah bumbu benar-benar matang, tambahkan 100 ml air. Selanjutnya, masukkan jamur tiram, aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya rebus hingga jamurnya ini matang. Supaya matangnya lebih cepat, sebaiknya ditutup. Setelah ditutup, masak kurang lebih selama 10 menit aja. Setelah 10 menit lalu kita buka. Selanjutnya tambahkan bumbunya, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh saus tiram. Aduk dan masak hingga airnya menyusut dan benar-benar habis. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Nah, setelah air menyusut dan benar-benar kering seperti ini, tumis jamur tiram udah jadi. Selanjutnya matikan api. Siapkan piring lalu pindahkan ke atas piring. Tumis jamur tiram sudah siap untuk dinikmati. Resep yang kedua, kali ini aku akan memasak oseng-oseng tahu dan teri. Bisa untuk bekal, bisa juga untuk sarapan. Ini aku gunakan 3 potong tahu putih. Selanjutnya tahunya ini dipotong dadu. Misalkan nggak ada tahu putih, tahunya bisa diganti tahu kuning. Ini aku beli tahu, satu potongnya cuma seharga Rp1.000. Kalau 3 berarti cuma Rp3.000. Jadi masak oseng tahu dan teri ini selain enak juga ramah di kantong. Setelah tahu dipotong semua, lalu kita sisihkan dulu. Siapkan wajan, tuang minyak goreng secukupnya. Selanjutnya masukkan tahu yang sudah dipotong tadi. Tahunya ini boleh digoreng matang, boleh digoreng setengah matang. Menunggu tahu, kita siapkan dulu bumbunya.
Untuk bumbunya ini aku gunakan 8 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 10 biji cabai rawit, 8 biji cabai merah keriting. Tanpa minyak dan tanpa air, lalu ditutup dan di blender supaya hasilnya nanti kasar. Tapi kalau kalian suka bumbunya halus, bisa ditambah air ataupun minyak supaya bumbunya halus. Setelah bumbu yang dihaluskan ini sesuai yang kita inginkan, matikan blender lalu buka. Nah, aku maunya bumbunya itu kasar seperti ini, jadi teksturnya seperti diulek. Kita sisihkan dulu bumbunya, lalu kita kembali ke tahunya. Kita balik tahunya. Setelah tahu dibalik, lalu digoreng kembali. Nah, aku maunya tahunya setengah matang seperti ini. Tapi kalau kalian suka tahunya digoreng hingga kering, tahunya boleh digoreng hingga kering. Selanjutnya angkat dan tiriskan. Selanjutnya masukkan 50 gram teri. Terinya tadi udah aku cuci bersih. Lalu terinya digoreng hingga kuning kecoklatan. Setelah terinya kuning kecoklatan, selanjutnya angkat dan tiriskan. Untuk terinya bebas, boleh menggunakan jenis teri yang lainnya. Lanjut, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis bumbu hingga matang dan harus benar-benar matang supaya enggak langu. Tandanya bumbu udah matang, bumbunya ini akan kecium aroma enak. Setelah bumbu benar-benar matang, lalu tambahkan 100 ml air. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan saus tiram. Lalu diaduk hingga tercampur merata. Selanjutnya masukkan tahu, aduk dan masak hingga airnya menyusut. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Setelah air menyusut, selanjutnya masukkan teri, aduk kembali hingga tercampur merata dan airnya kering. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga ya. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Silahkan kunjungi video yang lainnya. Setelah airnya mengering, jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, udah enak, oseng-oseng tahu teri ini udah jadi, lalu matikan api. Siapkan piring lalu sajikan ke piring. Kalau sudah masak seperti ini, dijamin akan bolak-balik tambah nasi. Resep yang ketiga. Kali ini aku mau masak tempe untuk lauk di tanggal tua. Enak, pedas, manis. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan 2 potong tempe. Tempe ini udah beberapa hari di kulkas. Daripada mengeluarkan uang belanja, ya udah ini aja dimasak. Ini tempenya masih bagus loh, bukan tempe semangit. Karena aku belinya tempe ini masih kedelai, belum putih. Selanjutnya tempenya ini dipotong memanjang. Misalkan mau dipotong kotak tipis juga bisa. Setelah tempe dipotong semua, lalu kita sisihkan. Lalu kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 5 siung bawang merah diiris tipis. Setelah bawang merah dipotong semua, lalu kita sisihkan. 2 siung bawang putih diiris tipis juga. Setelah bawang putih dipotong semua, kita campurkan dengan bawang merah. Lalu ini ada 1 biji cabai merah besar diiris serong. 2 biji cabai hijau besar diiris serong juga. Supaya rasanya pedas, ini aku tambahkan 10 biji cabai rawit diiris serong juga. 2 cm lengkuas diiris. Kalau misalkan lengkuasnya mau digeprek juga boleh. Tambahkan 2 lembar daun salam. Tuang minyak goreng secukupnya. Setelah panas, masukkan tempe.
Goreng tempe hingga berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Setelah tempe kuning kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aromanya juga udah harum. Baru masukkan cabai. Masukkan juga daun salam dan lengkuas. Tumis kembali hingga cabenya layu. Setelah cabai layu, tambahkan 70 ml air. Lalu masukkan juga setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh penyedap rasa, seperempat sendok teh merica bubuk, dan kecap manis secukupnya. Lalu diaduk hingga semuanya tercampur merata. Setelah bumbu tercampur merata, selanjutnya masukkan tempe yang sudah digoreng tadi. Aduk kembali dan masak hingga airnya menyusut dan kering. Walaupun ini cuma tempe, tapi rasanya enak, cocok sekali untuk menu tanggal tua. Setelah airnya kering, jangan lupa untuk koreksi rasa. Rasa bisa disesuaikan dengan selera. Kalau rasanya udah pas, udah enak, tumis tempe pedas manis ini udah jadi, lalu matikan api. Selanjutnya pindahkan ke piring saji. Tumis tempe pedas manis ini cocok sekali dimakan sama nasi yang masih hangat. Jangan lupa dicoba resepnya ya. Resep yang keempat. Kali ini aku mau memasak tumis telur kemangi. Masakan sederhana yang enak dijadikan lauk. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Pertama kita siapkan dulu bumbunya supaya masaknya lebih cepat. Bumbunya ini mau aku blender. Ini aku gunakan 20 biji cabai rawit hijau, 6 biji cabai merah keriting, 3 siung bawang putih, 8 siung bawang merah di blender tanpa minyak dan tanpa air karena aku maunya bumbunya ini teksturnya seperti diulek. Selanjutnya dihaluskan. Misalkan nggak suka bumbu yang di blender, bumbunya boleh diulek manual. Kalau memblender bumbu tanpa minyak dan tanpa air, ini caranya seperti di chopper ya. Dinyalakan sebentar, lalu dimatikan, dinyalakan lagi. Setelah bumbu halus, lalu kita angkat. Siapkan mangkok, pecahkan 2 butir telur ayam, lalu dikocok lepas. Misalkan telurnya mau langsung dimasukkan ke wajan tanpa dikocok dulu juga bisa. Dikocok pakai garpu seperti ini. Setelah telurnya tercampur merata, lalu kita sisihkan dulu. Siapkan wajan, tuang sedikit minyak goreng. Untuk ukuran minyaknya bisa disesuaikan. Kalau misalkan suka masakan yang berminyak, minyaknya boleh ditambah. Lalu masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi dan tumis hingga bumbu benar-benar matang supaya enggak langu. Nah, aku sukanya masakannya enggak terlalu berminyak seperti ini. Setelah bumbu benar-benar matang, lalu sisihkan. Selanjutnya masukkan telur yang udah dikocok tadi. Lalu digongsreng-gongsreng hingga menjadi telur orek. Misalkan nih, telurnya mau didadar dulu dan dipotong-potong juga bisa. Setelah menjadi telur orek seperti ini, lalu campurkan jadi satu dengan bumbunya. Aduk hingga tercampur merata. Jangan lupa gunakan api yang kecil ya, supaya enggak gosong. Setelah tercampur merata, tambahkan 50 ml air. Lalu tambahkan bumbu pelengkapnya, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam. Kalau suka boleh tambah micin, boleh tambah gula. Lalu diaduk lagi hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, selanjutnya masukkan daun kemangi. Ini aku kasih daun kemanginya banyak karena aku suka. Lalu aduk dan masak hingga daun kemanginya layu. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru.
Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Jangan lupa untuk koreksi rasa, kurang apa-apa boleh ditambah. Rasa bisa disesuaikan dengan selera. Kalau daun kemanginya udah layu dan rasanya udah pas, udah enak, tumis telur kemangi ini udah jadi, lalu matikan api. Siapkan piring, lalu sajikan di atas piring. Dari aromanya ini enak, masakan sederhana yang membuat selera makan bertambah. Jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya. Semoga seluruh anggota keluarga suka.